A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak dan juga para jemaah pengajian Mushola Taufik yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini menjelang malam hari di Sabtu malam Ahad tanggal 22 bulan Januari 2022 dan bertepatan dengan malam ke-19 bulan Jumadil Akhir, kita bisa hadir kumpul kembali bersama-sama di masjid ini yang insya Allah sebenarnya dalam situasi dan kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah dan kedatangan para bapak, para jemaah sekalian untuk memakmurkan mushola ini dengan sholat berjamaah dan pengajian mingguan ini menjadi wasilah dan Allah Subhanahu wa taala akan terhapus dan dimaafkannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebelum kita melanjutkan pembahasan pengajian pada sore hari ini, mari kita sama-sama bermunajat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bil barakah dengan kemuliaan suratul Fatihah. Yang pertama, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang dan barokah untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, jiwa raga kita lahiriah ataupun batinnya diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rumah tangga kita sekalian baik yang sudah lama ataupun yang masih baru dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah serta warahmah. Dan yang keempat, anak serta turunan kita dijadikan orang-orang yang soleh dan solihah. Serta kelima, memiliki rezeki, profesi dan pekerjaan kita masing-masing diberkahi, dilancarkan, dipermudah, diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyatin mazkurah wa kulli niyatin shalihah. Nas'alul ijabah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan yang kedua, barangkali di antara kita yang hadir beserta keluarga kita di rumah masing-masing ada yang sedang mengalami sakit, baik sakit lahiriah ataupun batinnya, baik penyakit lama ataupun yang masih baru. Mudah-mudahan segala rupa penyakit kita dan penyakit keluarga kita dihilangkan dari Allah Subhanahu wa taala, dipulihkan serta disehatkan seperti sedia kala. Yang punya hajat, cita-cita dan keinginan, mudah-mudahan hajat kita, cita-cita kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyatin mazkurah wa kulli niyatin shalihah. Allahumma rabban nas adhil ba'sa bismi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama ya syafi'al amrad. Istighfaruna wa mardahum wa yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak dan juga para jemaah pengajian malam minggu Mushola Taufik yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengajian malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Safinatul Najah bab fikih yang waktu kemarin kita menjelaskan mengenai bab macam-macam najis. Najis itu ada 3 macam. Yang pertama mughalladhah, yang kedua mukhaffafah, dan ketiga mutawassithah. Nah, hari ini kita masih tentang bab najis tersebut, namun berkaitan dengan tata cara membersihkannya. Di halaman 44 atau di halaman 42. Halaman 42 ada yang 44 itu yang di bawah mungkin sama yang bawah 44. Kalau yang tadi yang Pak Jul atau Komidul atau yang lain itu
Di halaman 42 ya? Iya. 42 yang ada faslun. Halaman 42 atau 42. Jadi kita lihat dulu halamannya di 42 atau 44. Kita baca dulu kalimat ataupun kata dan ucapan ataupun bahasa Arabnya. Faslun al-mughalladatu tadburu bisab'i ghasalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin wal mukhaffafatu tadburu birasil ma'i alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha wal mutawassitatu tanqasimu ala qismaini ainiyatun wa hukmiyatun. Al ainiyatu allati laha launun warihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha warihiha wa ta'miha. Wal hukmiyatu allati la launa wa la riha wa la ta'ma yafika jariyul ma'i alaiha. Itu cukup satu pasal, insyaallah nanti kita jabarkan satu persatu. Jadi kita lihat pengertian dulu. Faslun ini pasal atau bab ini menjelaskan apa? Yaitu tata cara membersihkan najis. Al-mughalladatu, najis mughalladah itu tathuru bisa jadi suci bisa ghasalatin dengan 7 kali basuhan atau 7 cucian. Setelah apa? Ba'da izalati ainiha, itu pun setelah dihilangkan jenis najisnya. Ihdahuna, salah satu yang 7 itu biturabin, menggunakan tanah atau dicampur tanah. Wal mukhaffafatu, sedangkan najis mukhaffafah tathuru bisa menjadi suci birosil ma'i, dengan mencipratkan air atau mengucurkan air alaiha, terhadap najis tersebut, ma'al ghalabati, sampai tersingkirkan atau sampai hilang itu bentuk najisnya. Wa ijabati ainiha, dan menghilangkan bentuk atau rupa najis tersebut. Wal mutawassitatu, sedangkan najis mutawassito tanqasimu terbagi ala qismaini, kepada 2 bagian, yaitu ainiyatun, pertama najis ainiyah, wa hukmiyatun, yang kedua najis hukmiyah. Al ainiyatu, najis ainiyah adalah allati, yaitu laha, yang memiliki launun, warna, warihun, rasa, bau atau aroma, watokun, dan rasa. Fala budda, maka tidak boleh tidak alias wajib, min izalati launiha, untuk menghilangkan warnanya, warihiha, menghilangkan aromanya, watomiha, dan menghilangkan rasanya. Wal hukmiyatu, sedangkan najis hukmiyah yaitu allati, najis yang mana la launa, tidak memiliki warna, wala riha, tidak memiliki aroma atau bau, wala tokma, dan tidak memiliki rasa. Yakfika, maka cukup bagi kalian jariyul ma'i, mengocorkan air alaiha, terhadap najis hukmiyah tersebut. Mari kita jelaskan. Al-mughalladatu, najis mughalladah, kemarin kita sebutkan mughalladah itu najis yang terberat, yang terdiri daripada apa? Najis anjing ataupun babi ataupun turunannya ataupun yang dilahirkan. Seekor anjing melahirkan kucing, tetap najis mughalladah. Seekor babi melahirkan domba, tetap najis mughalladah. Atau bahkan seekor babi saking besarnya melahirkan manusia, tetap juga najis mughalladah. Nah, ini adalah anjing, babi, induk, anak, turunannya, itu termasuk mughalladah. Nah, bagaimana caranya? Cara membersihkan najis mughalladah ketika misalkan ada anjing menjilat ke kulitnya Pak Ucok, atau misalkan ayah anjing menjilat karena ember punya Pak Umar, atau juga ada anjing menjilat piring yang kita punya di rumah, atau bahkan ketika dia kuyup basah langsung loncat ke lari ke teras rumah kita atau bahkan ke musola. Nah, bagaimana caranya? Adalah tathuru, bisa jadi suci alias bersih kembali dengan cara apa? Bisab'i ghasalatin, dengan 7 kali basuhan atau 7 kali mencuci dengan air. Disebut apa? Istilah kita disertum, kata maksudnya.
Jadi bisa digosalatin dengan 7 kali cucian atau basuhan, itu pun membasuhnya bukan asal 7 kali, tapi ada catatan, yaitu ba'da izalati ainiha, setelah dihilangkan jenisnya atau bentuknya. Contoh begini, ketika kita di dalam rumah ternyata ada bekas jilatan anjing di ember atau di piring kita atau bahkan di wadah-wadah yang punya kita. Nah, ini tidak bisa dibersihkan dengan sunlight, tidak bisa dibersihkan dengan sabun cuci yang lain-lain. Tapi bagaimana? Piring yang dijilat oleh anjing tersebut adalah oleh kita pertama dibersihkan dulu sampai hilang basahnya. Bisa dicuci boleh, hilang juga silakan. Nah, setelah hilang warnanya, mungkin umpamanya ada anjing muntah, itu kan warnanya kelihatan, atau bahkan baunya kecium atau rasanya mungkin, nah dihilangkan dulu. Sudah hilang baru pertama diguyur dengan air sekali. Umpama begini, misalkan ada ember, ada piring lah, seperti ini piring, dijilat anjing oleh kita, jilatannya dilap dulu. Udah hilang, udah kering, baru dipocorkan air di keran, dikumbah sekali, itu angkat lagi, 2 kali angkat lagi, sampai 6 kali, ke-7 boleh dengan air dicampur dengan lumpur atau tanah. Atau lebih bagus bagaimana? Lebih bagus adalah campuran tanah atau lumpur itu adalah bagian awal. Jadi kita pertama dilap dulu bekas kotoran atau bekas najisnya. Kemudian tahapan yang pertama adalah ambil air yang suci, dikucek dengan tanah merah boleh, dengan lumpur boleh, atau dengan tanah kocok juga boleh di depan rumah kita. Ambil dulu, dikucek dulu, setelah itu baru dibajur atau disiramin kepada piring tersebut. Nanti gak kan? Ini piring kan terkena najis, dilap dulu sampai kering. Udah gitu kita ambil air yang bersih. Air ini boleh 1 gayung atau boleh 1 ember. Dikucek pakai tanah atau pakai lumpur. Udah tercampur, baru diguyur kepada piring tersebut. Satu pembasuhan. Yang kedua bagaimana? Ambil lagi gayung, kucurkan dengan air yang bersih, sampai jadi 1 kali dengan air yang keruh yang kotor, 6 dengan air yang suci yang bening. Itu caranya. Kalau tidak demikian, walaupun di mesin cuci, walaupun di laundry, walaupun pakai Baiklin, walaupun pakai apapun, itu gak bakal suci. Bersih iya, tapi suci tidak. Memang beda suci dan bersih, Bang. Sama apa beda? Kalau bersih dan suci adalah 2 hal yang berbeda. Bersih adalah menurut istilah medis atau higienis. Ini pakaian bersih, lantai bersih, sarung baju bersih. Tapi kalau bicara suci, walau alam belum tentu. Artinya bagaimana? Tidak setiap yang bersih itu suci, tetapi sebaliknya yang suci dijamin bersih. Seperti kita kencing, setiap orang BAB pasti bakal kencing, tapi tidak setiap orang yang kencing pasti BAB, betul nggak? Coba orang kita misalkan gak niat kencing, tapi ingin BAB, pasti bakal kencing ketika BAB. Tapi kita kencing, walaupun kebelet, walaupun sampai 12 banyak yang kencing, tetap gak bakal BAB. Itu pun juga suci dengan bersih. Setiap bersih belum tentu suci, tapi setiap yang suci pasti bersih. Apa bedanya? Yang bersih hanya kelihatan oleh kita secara kasat mata. Kelihatan bersih, kinclong, umpama begini. Ada kucing lewat ke sini, muntah di musola, di lantai keramik, di lantai granit. Oleh orang yang ngerti langsung aja dielap pakai lapel. Dilapel, kelihatan kan kinclong. Apakah suci? Belum tentu. Jadi artinya bersih hanya lahiriah, hanya fisik dan penampilan. Suci adalah sesuatu, kalau makanan boleh dimakan, kalau minuman boleh diminum, kalaupun kalau air boleh diminum atau juga boleh dipakai itu suci. Nah, contoh tadi, ketika orang terkena najis mubalaghah, dicuci pakai sunlight atau bahkan pakai mesin cuci, pakai laundry, bersih iya, tapi suci belum. Kenapa? Karena najis secara hukum belum hilang. Itu namanya suci. Nah, kan kembali ke tadi, misalkan kita juga punya baju, ada celana dijemur di jalan, di dekat rumah, ternyata kena angin besar sampai dia jatuh ke bawah. Selama jatuhnya tidak terinjak oleh anjing, tidak terjilat oleh mereka dan lain-lain, cukup itu pakaian yang jatuh itu kita langsung dikucek lagi di ember, angkat, jemur lagi suci. Tapi ketika dijilat anjing, ditincang dan lain-lain, tidak cukup di mesin cuci, tapi tadi dikucek dulu pakai lumpur 1 kali,
diangkat, kemudian itu 6 kali guyur dengan air yang suci. Itu cara membersihkan. Mau sarung, celana, ember, pakaian yang lain-lain harus seperti itu. Tidak demikian itu tidak sah bersucinya. Itu satu. Ihdahuna biturobin, salah satunya menggunakan tanah atau lumpur. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di ujung. Tapi kalau di ujung tetap nanti kotor lagi, berarti 8 kali. Misalkan gini di ujung. Pak Adi misalkan terkena najis, umpamanya sepatunya. Sepatu ingin berangkat kerja, ternyata malah dijilat sama anjing. Nah ini sepatu, hati-hati. Jangan mentang-mentang sepatu dia sudah diharapin dipakai lagi ke kotoran dia, tidak boleh. Sepatu yang terjilat oleh anjing tidak bisa kita pakai untuk kantor, nanti otomatis itu jilatannya bakal tersentuh oleh ujung celana atau pakai sandal, bahkan tidak bisa pakai sholat nanti. Bagaimana caranya? Ini sepatu yang terkena jilatan anjing ini wayahna oleh kita celupin dulu ke lumpur, dikucek dulu lumpur 1 kali. Udah gitu baru kita angkat 2 kali, 3, 4, 5, 6 sampai 7, baru diguyur dengan air bersih atau air suci. Itu caranya, baru kita boleh tempat ibadah lagi. Itu tentang masalah najis tubuh lalu. Kemudian yang kedua di halaman 45 atau 43, bagaimana cara membersihkan najis mukhafafah. Wal mukhafafatu, sedangkan najis mukhafafah tathuru, bisa suci kembali. Bisa dipakai sholat lagi, misalkan lantai atau sejadah atau sarung dan lain-lain. Dengan cara apa? Birosil ma'i, dengan mencipratkan air atau dengan mengguyurkan air kepadanya. Ma'al golabati, sampai tersingkir. Sampai tersingkir apanya? Sampai tertutup lah begini. Contoh begini. Umpamanya menurut seperti kali bisa juga. Sampai kali ini ada air kencing. Kencing anak laki-laki masih bayi di bawah 2 tahun, belum makan apapun kecuali susu dan lain-lain. Ini ketika dia kencing di lantai, tidak perlu dielap dengan menggunakan lapel yang berkali-kali atau bahkan diguyur berenger-enger, tidak perlu. Cukup bagaimana? Ketika ada air kencing anak bayi laki-laki yang dikenakan airnya, cukup dilap kering dulu. Udah dilap kering, baru kita cipratkan air 3 kali, asalkan hilang, itu cukup bersih. Lebih bagus bagaimana? Kita semprot dulu pakai air plak, semprot dulu, lap, udah gitu baru dengan air langsung boleh dipakai lagi. Pun juga di baju, misalkan nanti umpamanya kamu cok anaknya lahir dan istrinya, berapa bulan sekarang? Udah 6 belum? Udah 6 ya, udah walaupun ya begitu kan sini. Atau juga Pak Umar misalkan sama juga Pak Umar. Nanti anak kita lahir laki-laki, misalkan Umar kan laki-laki anaknya, ternyata lahir anak laki-laki baru bisa bulan 2 bulan lagi digendong seperti ngompol di baju Pak Umar. Apakah baju Pak Umar yang kekencingin anak bayi laki-laki ini perlu dicuci? Tidak. Ketika digendong anak misalkan sama kita, anak bayi laki-laki masih minumnya juga air susu dan lain-lain, digendong kencing di baju. Kita ingin sholat bagaimana? Cukup ini baju yang terkena kencing ini dilap dulu pakai lap kering, udah gitu langsung ambil air yang suci, gitu dilap bersih seperti itu. Syukur-syukur bagaimana? Syukur-syukur misalkan gini, pokoknya di lengan baju, begini, langsung aja dipakai keran, kita dicuci keran, begini-gini di gelas-gelas langsung bersih seperti itu. Itu anak laki-laki yang 2 tahun belum makan apapun, hanya air susu ibu, itulah caranya. Nah, bagaimana cara wajijalati ainiha, dan juga dihilangkan bentuknya. Bentuknya kan basah. Kemudian aromanya kan ada kecium. Nah, itu yang cara membersihkan najis mukhafafah. Adapun yang ketiga adalah najis mutawasithah. Wal mutawasithatu di baris ketiga. Sedangkan najis mutawasithah itu sebelum dijelaskan pembersihannya bagaimana? Ada dulu rincian macam-macamnya. Tangkosimu, terbagi itu najis mutawasithah ala qismaini, terhadap 2 bagian atau 2 macam. Yang pertama ainiyatun, ada najis mutawasithah sifatnya ainiyah. Yang kedua wa hukmiyatun, mutawasithah sifatnya hukmiyah. Apa itu ainiyah? Apa itu hukmiyah? Wal ainiyatu, najis mutawasithah yang bersifat ainiyah adalah
allati yaitu najis, laha yang najis tersebut launun memiliki warna. Umpamanya contoh, kalau anak laki-laki biasanya ini dalam kehidupan nyata, ketika dibandingkan dengan anak perempuan, pas kencing pasti berbeda. Kalau anak laki-laki kencingnya tidak mengeluarkan aroma yang menyengat, yang kedua rata-rata bening airnya. Tapi perempuan, anak perempuan walaupun baru 1 hari, 2 hari, baru 1 minggu, air kencingnya agak kotor, agak kuning, plus agak menyengat. Itu perbedaannya. Maka statusnya anak perempuan walaupun 1 hari, 2 hari, seminggu, bahkan 2 tahun, itu sudah berhubungan status ainiyah atau mutawasithah. Karena kelihatan kuning, aromanya pun agak menyengat, istilah kita mau pesing dan lain-lain. Nah, ini najis ainiyah itu adalah najis yang ada warna. Bagaimana warna? Bisa kuning semacam kencing kita kan agak kuning begitu rata-rata. Atau yang kedua bisa merah semacam darah. Atau bisa hitam seperti apa? Seperti kotoran cicak, atau juga kotoran tikus, kecoa. Itu walaupun kecoa kecil, bumbu kecil begitu tetap najis mutawasithah. Ada warna. Atau juga warna kuning semacam apa? Umpama Pak Edi lagi di dapur, di belakangnya ternyata pas irigasi ada pasukan kuning lewat. Itu kan najis begitu. Jadi artinya yang kuning-kuning, yang merah-merah, atau yang hitam dan lain-lain itu adalah jenis warna daripada ainiyah. Atau yang kedua adalah warna gak kelihatan, tapi apa? Rihun, memiliki aroma bau menyengat. Warna nama gak ada, tapi bau menyengat. Nah, itu termasuk ainiyah. Atau yang ketiga, warna gak ada, aroma pun tidak ada, tapi ada rasa. Jadi ambo-ambo gak ada, dilihat gak kelihatan, tapi begitu dipegang sama kocok, diambil, dirasa, dihasum. Seperti apa tuh? Yang hasum apa tuh? Kalau nggak sakit tuh benar. Umpamanya kita melihat benda, ya, sesuatu benda, ini benda kita tadi kita ucapan najis, dicium gak bau, dilihat warnanya pun tidak jelas, ditemukan abukan, istilah kita mungkin ragu-ragu. Tapi begitu dicoba dicicip-cicip, ternyata ada asam, ada pahit, itu lagi najis. Jadi artinya najis ainiyah adalah najis apapun selain mukhaffafah, selain mughalladhah, kalau ada warnanya jelas, aromanya pun menyengat, bahkan rasanya pun tidak karuan dan bikin kotor, itu najis mutawasithah ainiyah. Nah, kemudian bagaimana caranya? Adalah di sini disebutkan cara untuk membersihkan najis ainiyah yang sifatnya kelihatan rasa, warna dan bau. Itu pala Buddha tidak boleh tidak alias hukumnya wajib untuk apa? Min izalati launiha. Pertama adalah menghilangkan dulu warnanya. Contoh di masjid kita ada anak pengajian kan, anak TK, anak PAUD masuk di sini, kadang-kadang 5 tahun ngaji, kadang-kadang ngumpul di musola. Itu ketika ngumpul baik perempuan atau laki-laki, itu kumpulannya adalah najis mutawasithah. Ketika masuk ke genang air, itu berarti ainiyahnya kelihatan ada apanya? Ada bentuknya berupa genangan air dan warna. Dicium menyengat, dicolek pahit, bisa begitu. Itu najis mutawasithah. Maka bagaimana caranya? Ketika ada kencing orang, entah itu dewasa atau anak-anak, jangan langsung disemprot air, jangan langsung disiram. Kadang-kadang gitu kan orang nggak tahu langsung dipel. Kalau misalkan membuat masjid, hati-hati. Orang yang ditugaskan membuat masjid, ketika ada kotoran cicak, kotoran tikus, muntah kucing, ataupun kompol anak-anak seperti itu, jangan langsung ambil lapel digosok-gosok, tidak boleh, itu malah melihatan najis. Tapi bagaimana caranya? Dicempal dulu, diambil kain atau kertas, diambil copot dulu, buang. Itu kan hilang tuh jenisnya, baunya bakal hilang, bentuknya hilang, pun warnanya hilang. Udah bersih, baru kita apa? Diguyur dulu sama air, pakai gayung sedikit, udah gitu lap kering, baru setelah itu cipat lagi, dilap tel baru bersih. Ini mah kadang-kadang air genangan kencing langsung sebelum pakai pelan, itu tidak boleh, itu melihatan najis. Jadi cobot dulu kalau yang bentuknya beruntulan. Tapi kalau yang bentuknya genangan, lap dulu dengan lap kering sampai kering. Udah kering cium dulu, masih bau apa enggak? Kalau masih bau, ambil lap yang basah, dilap lagi. Udah hilang baunya, baru dipel dengan yang kering, itu seperti itu. Itu bentuknya apa? Apakah kotoran manusia, kotoran hewan, atau kencing, ataupun bahkan juga darah yang kita punya, itu seperti itu cara membersihkannya.
Nah, kemudian bagaimana kalau bentuk najisnya adalah najis hukmiyah? Bagaimana hukmiyah? Wal hukmiyah itu sedangkan mutawasitoh yang sifatnya hukmiyah adalah allati, yaitu najis la launa, yang tidak kelihatan warna, walariha, juga tidak tercium aromanya, walatokma, dan tidak ada rasanya. Artinya apa? Bekas najis ainnya. Contoh umpamanya malam ini ada anak ngompol di musola misalkan. Contohnya nggak ketahuan sama gurunya, nggak ketahuan sama itu, nggak ketahuan. Ternyata ada yang tahu tapi nggak bisa bersihin. Umpamanya misalkan kelihatan sama pajul, ya jadi bersihin sisa lalu takut bagi takut dosa bagaimana? Lalu ditinggalkan. Begitu lihat subuh sama pajul pasti sekalinya kita itu. Nah itu kan awalnya najis ya. Ketika Isa terlihat ada najis genang, air kencing, oleh kita dibiarkan. Begitu lihat subuh atau pagi ternyata sudah kering. Nah tempat yang kering ini belum suci tapi masih najis. Tapi najis hukmiyah, hukumnya tidak ada, warna udah hilang, udah kering, bau pun tidak ada, rasa pun tidak ada, tapi tetap najis. Bagaimana caranya? Caranya jariyul ma'i, hanya dengan menggelontorkan ataupun nyemprotkan cair, semprotkan langsung lap bersih. Itu bedanya begitu. Kalau ada bentuknya, ada warnanya, ada rasanya, dilap dulu dengan yang kering, setelah hilang baru disiram air dan dilap kering lagi. Kalau tidak ada, bekasnya saja cukup dengan hanya disiramkan air. Contoh yang simpel, ada tai cicak. Ada sini banyak tuh kejadian di karpet yang paling penting. Di karpet kadang-kadang kan udah dicuci itu di karpet. Bagaimana caranya? Ketika kotoran cicak di karpet jatuhnya jam 7 malam seperti sekarang nih waktu Isya, kelihatannya subuh ketahuannya itu udah kering kan? Nah itu namanya, itu masih airnya hanya bentuknya. Bagaimana caranya? Ambil aja langsung kotoran yang kering, ambil, comot, udah gitu langsung oleh kita ambil lap basah, dikusap itu bersih. Jadi tidak perlu repot-repot, kecuali kalau masih basah. Begitu plok hari ini jatuh, selama kelihatan basah, dicoret, langsung nempel. Itu namanya mutawasitoh ainiyah, baunya bakal ada, rasanya juga bakal terasa, warnanya kelihatan. Itu nggak bisa langsung disiram, tapi apa? Dilap dulu dengan kering, baru disiram dan dilap kembali gitu. Jadi kesimpulannya, masing-masing najis punya level tertentu dan punya cara tertentu, terutama najis mughaladhah dan najis mutawasitoh yang sering kita ngalamin atau kejadian hari-hari. Bentuknya apa? Mutawasitoh banyak. Muntah itu mutawasitoh. Apa lagi? Olah anak kecil itu juga mutawasitoh. Kencing mutawasitoh. Darah juga mutawasitoh. Bahkan tai kuping kita pun mutawasitoh. Nah kita kadang-kadang kan suka mantepin kuping seminggu atau beberapa hari gak dibersihin. Ketika ternyata gatal di koran-koran, ternyata nggak bagel buruk gitu dalam macam itu mutawasitoh. Jangan sampai dilakukan karena sarung, karena najis. Harus langsung buat habis dibuang, langsung cuci kuku kita itu najis walaupun dari badan kita. Termasuk tadi muntah. Umar makan kaliwat malam minggu di rumah, kaliwat bisa dibalong seperti ini. Ternyata kalau kebanyakan tuh makan kebanyakan sampai gerak-gerak, sampai celana pun di mogoran. Begitu habis makan kenyang, selang setengah jam kata rebut, rasa ngeganjel haluan. Nah, Umar kan kaliwat tapi ditolong itu najis. Walaupun dia dikarangkan, walaupun baru saja beberapa menit, beberapa jam, ketika kagerak dan kesedawain harus dibuang, jangan ditolong itu kita makan najis. Itulah tentang najis mutawasitoh dan lain-lain. Terakhir sebelum pertanyaan, mungkin ada penjelasan tentang masalah anjing bukan? Anjing yang tergolong najis mughaladhah ini ada dua. Ada anjing yang memang berstatus najis, ada anjing yang tidak najis. Kita bahas yang tidak najis. Yang tidak najis adalah hanya satu, yaitu anjing Ashabul Kahfi. Anjing yang dulu melindungi para pemuda yang sembunyi di lorong gua. Ada Al-Quran surah Al-Kahfi, itu namanya anjing itu. Anjing ini khusus oleh Allah dihilangkan status najisnya dan dia akan menjadi penghuni surga. Itu cuma satu, yang lain tidak ada. Anjing bulldog mughaladhah, anjing hamster pun mughaladhah, pelacak pun mughaladhah. Semua apapun jenis anjing adalah mughaladhah. Nah di balik ini para sekalian, anjing ini ternyata walaupun najis tapi memiliki 10 keistimewaan.
10 pelajaran buat manusia. Jadi najis memang najis, menjijikkan juga sama karena rabies dan berbahaya, tapi ternyata anjing ini ada 10 pelajaran buat kita manusia. Di dalam kitab disebutkan di sini fil kalbi, kalau mau dilihat silakan di halaman 42 atau di halaman yang 39 untuk kita di nomor 42 ya. Di halaman 42 baris keempat Umar. Baris keempat ada hikmatun, ada kurung. Ada. Nah itu hikmatun di baris keempat atau yang di kitabnya halaman 40 berarti ya 40. Yang 40 berarti. Yang 40. Ada baris keempat di tengah-tengah ada hikmatun. Hikmatun, hikmah atau pelajaran buat kita apa? Fil kalbi, di dalam diri ataupun sifat anjing itu asru fisolin ada 10 macam mahmudatun yang terpuji. Ini luar biasa. Makanya jangan menakutkan anjing dipelihara berkaruan, gak boleh, harus dihormati. Kenapa? Karena di anjing ini ada 10 macam yang terpuji, yang bagi yang penting sekali untuk diambil pelajaran lil mukminin, untuk orang-orang beriman, untuk kita. Allah yahluk minha, yang tidak luput daripada pelajaran tersebut tadi. Yang pertama apa? Awaluha, yang pertama sifat anjing yang terpuji itu adalah la yazalu ja'ian, selalu perutnya lapar. Coba lihat anjing kan perutnya blank. Kadang-kadang nggak ada yang buncit, kadang-kadang anjing itu kadang-kadang nggak gayung ke bawah itu selalu perutnya kosong. Ini menandakan apa? Wahadihi sifatu solihin, ini sifat orang yang soleh. Yang kedua, jadi orang soleh itu bukan buncit, orang soleh itu adalah perutnya selalu kosong. Makanya kalau perut buncit siap-siap untuk dibiarkan gitu. Itu sifat terpuji. Yang kedua adalah wasaniyatun, yang keduanya layanamu, tidak banyak tidur minal laili, di waktu malam. Anjing makan begadang karena kadang-kadang keliling kemana itu di malam hari. Illa qolilan, kecuali hanya sedikit. Makanya kalau anjing baik pijat, anjing itu biasanya bagian begadang malam hari naik gitu. Ini cirinya apa? Wahadihi min sifatil mutahajjidin, ini adalah sifat orang yang rajin tahajud. Jadi kita orang tak, makanya kalau manusia suka molor terus sampai jam 5, jam 6 baru bangun, itu elek anjing kan begitu. Makanya orang muslim, orang mukmin jangan kalah dengan anjing. Anjing selalu malam itu sedikit tidur, tanda orang yang rajin tahajud. Yang ketiga, wasali satu adalah lau turida fil yaum al pamarroh, kalau diusir di siang hari, di tengkorak, diusir di balai bergantungan di siang hari sebanyak 1000 kali, ma bariha, anjing tidak pernah luka hatinya, anba bisairihi, untuk kembali tetap ke rumah tuannya. Anaknya diusir, ditayungan, tetap balik ke majikan karena udah punya majikan. Ini akhirnya kan kata para ulama, wahadihi min alamati shodiqin, ini tanda orang yang jujur. Ketika dia sudah nempel di satu majikan, diusir oleh si A, oleh si B, tetap dia akan balik